Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat gereja. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari ini, atas kesempatan untuk belajar dan semakin memahami iman kami. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenal dan menghayati sifat-sifat Gereja Katolik. Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Jadikanlah kami pribadi yang selalu menjaga kesatuan dalam kasih, hidup dalam kekudusan, membawa kabar gembira kepada semua orang, dan setia pada ajaran yang telah Engkau wariskan melalui para rasul. Semoga pembelajaran ini semakin meneguhkan iman kami, dan menuntun kami untuk menjadi saksi cinta-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, sifat gereja yang pertama adalah gereja yang satu. Gereja yang satu terungkap dalam kesatuan imam para anggotanya. Kesatuan iman ini bukan kesatuan yang statis, tetapi kesatuan yang dinamis. Iman adalah prinsip kesatuan batinnya gereja. Kesatuan dalam pimpinan, yaitu hierarki. Hierarki mempunyai tugas untuk mempersatukan umat. Hierarki sering dilihat sebagai prinsip kesatuan lahiriah dari gereja. Kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Kebaktian dan sakramen-sakramen merupakan ekspresi simbolis dari kesatuan gereja. Bandingkan Efesus bab 4 ayat 3 sampai 6. Kedua, gereja yang kudus. Gereja itu kudus karena sumber dari mana ia berasal, karena tujuan kemana ia diarahkan, dan karena unsur-unsur ilahi yang otentik yang ada di dalamnya adalah kudus. Sumber dari mana gereja berasal adalah kudus, karena gereja didirikan oleh Kristus. Gereja menerima kekudusannya dari Kristus dalam doanya. Ya Bapa yang kudus, kudus karena mereka dalam kebenaran. Bandingkan Injil Yohanes bab 17 ayat 11. Tujuan dan arah gereja adalah kudus. Gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia. Jiwa gereja adalah kudus, sebab jiwa gereja adalah Roh Kudus sendiri. Unsur-unsur ilahi yang berada di dalam gereja adalah kudus, misalnya ajaran-ajaran dan sakramen-sakramennya. Anggotanya adalah kudus karena ditandai oleh Kristus melalui pembaptisan dan diserahkan kepada Kristus serta dipersatukan melalui iman, harapan, dan cinta yang kudus. Sifat gereja yang ketiga, gereja yang Katolik. Gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu. Kekatolikan gereja tampak dalam rahmat dan keselamatan yang diwartakannya. Iman dan ajaran gereja yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Sifat gereja yang keempat, gereja yang apostolik. Gereja disebut apostolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Kristus. Hubungan itu tampak dalam legitimasi fungsi dan kuasa hierarki dari para rasul. Fungsi dan kuasa hierarki diwariskan dari para rasul. Ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Ibadat dan struktur gereja pada dasarnya dari para rasul. Gereja sekarang sama dengan gereja para rasul. Bahkan identitas gereja sekarang
mempunyai kesatuan dan kesamaan fundamental dengan gereja para rasul. Demikianlah 4 sifat gereja Katolik, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Baik, dari sifat gereja yang 1, dan juga kita lihat pada gambar ini, bahwa gereja merupakan himpunan umat Allah, menjadi satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Yang kedua, kudus. Gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan melalui doa, perayaan Ekaristi, penerimaan sakramen-sakramen, dan lain-lain. Ketiga, katolik. Gereja mencakup semua yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia. Keempat, apostolik. Iman gereja dibangun berdasarkan pengajaran para rasul. Sifat-sifat gereja ini tampak dalam seluruh kegiatan menggereja. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang sifat-sifat gereja Katolik. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan hari ini untuk belajar tentang sifat-sifat gerejamu. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga apa yang telah kami pelajari tidak hanya tinggal dalam pikiran kami, tetapi juga tertanam dalam hati dan tercermin dalam tindakan kami sehari-hari. Bimbinglah kami agar selalu hidup dalam kesatuan, mengejar kekudusan, menyebarkan kasih-Mu kepada semua orang, dan tetap setia pada ajaran yang Engkau wariskan melalui para rasul-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semoga kami semakin bertumbuh dalam iman dan semakin mencintai gereja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.